Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Eva Nur Aisyah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Tujuan dari alur pembelajaran ini adalah memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Selanjutnya, menyusun langkah strategis yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan koneksi antara materi ini adalah seorang guru penggerak harus memahami nilai serta perannya dalam mewujudkan visi yang telah disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak, sesuai dengan cita-cita nasional yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi tersebut, guru penggerak bisa menggunakan paradigma inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bagja. Melalui tahapan Bagja, akan tercipta suasana sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mampu memerdekakan murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Suasana inilah yang kemudian disebut dengan budaya positif. Dan berikut merupakan refleksi pemahaman saya terkait materi modul budaya positif. Yang pertama, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang ada di modul ini adalah yang pertama, disiplin positif merupakan motivasi dari dalam diri murid untuk berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal. Teori kontrol, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu menghindari rasa tidak nyaman, ingin dihargai, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Akibat dari sebuah pelanggaran adalah bisa berupa hukuman, konsekuensi, maupun restitusi. Posisi kontrol yang bisa diambil guru jika terjadi sebuah pelanggaran adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Adapun kebutuhan dasar manusia ada 4, yaitu kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk dilaksanakan secara bersama tanpa paksaan dan timbul dari dalam diri murid. Dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi, yaitu merupakan upaya untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini adalah untuk menciptakan budaya positif, murid diajak untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal sehingga akan timbul motivasi dari dalam diri mereka untuk melaksanakannya. Dan jika terjadi sebuah pelanggaran, guru bisa mengajak murid untuk berefleksi tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Upaya tersebut bisa dilaksanakan melalui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui segitiga restitusi akan membantu murid yang berbuat salah untuk kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Pengalaman saya dalam menerapkan konsep inti dalam modul budaya positif adalah ketika saya mengajak anak untuk terbiasa menjaga kebersihan dan keindahan dengan membuang sampah pada tempatnya. Saya menjelaskan bahwa membuang sampah pada tempatnya merupakan sebuah nilai kebajikan yang harus diyakini bersama. Jika sampah berserakan, maka akan merusak keindahan dan menjadi sumber penyakit. Ketika murid melanggarnya, saya memposisikan diri sebagai manajer, mengajak murid untuk melakukan refleksi melalui segitiga restitusi.
Ketika memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan sebuah masalah melalui segitiga restitusi, saya merasa menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menghargai diri saya sebagai seorang pendidik, dan senang ketika murid yang berbuat kesalahan dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat sebagai upaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Hal-hal yang sudah baik dalam memperbaiki kesalahan murid adalah dengan memposisikan diri sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah mengajak teman sejawat untuk turut serta melaksanakan segitiga restitusi dalam memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh murid sebagai upaya bersama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai teman. Namun, sebagai akibatnya, murid saya hanya memiliki kedekatan dengan saya, tetapi tidak dengan guru lain. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahapan yang saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kepada murid tentang alasan mengapa berbuat sebuah kesalahan, serta mengajaknya untuk mencari alternatif solusi sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal penting lain yang menurut saya harus dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, tentunya hal itu merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah dan membutuhkan konsistensi agar budaya positif tersebut tetap berkesinambungan. Jika hal itu terjadi, maka akan tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan bisa mewujudkan merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Dan berikut adalah rancangan budaya positif. Demikian tadi paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, be positive, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.